Jadi mi'rajnya mukmin itu adalah saat berdialog dengan Allah. Kapan dialog? Membaca surah Al-Fatihah. Untuk berdialog, bukti berdialog dengan Allah. Allah itu maha terpuji. Maka setiap orang berdialog kepada Allah, dia akan terpuji setiap saat. Kalau masuk itu di level hakikat itu apanya Pak? Akan terpuji setiap saat. Sama ada pagi dan sore, siang dan malam. Setiap waktu dia terpuji karena dia sedang bermunajat kepada Allah. Apanya? Kalau di situ, iya. Jadi Isra'nya mukmin, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, betul Pak ya? Mi'rajnya Rasulullah itu dari Masjidil Aqsa melewati Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ke atas urusan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak bisa berwakil. Tidak bisa berwakil. Itu dialog rahasia Allah dan Muhammad SAW. Tentu kapan Isra'nya mukmin, kapan mi'rajnya kita? Isra'nya mukmin itu takbiratul ihram. Mi'rajnya berdialog dengan Allah. Kapan kita berdialog dengan Allah? Yaqulu abdu alhamdulillahi rabbil alamin wa yaqulu Allah ta'ala hamdi abdi. Kalau begitu Pak, yaqulu abdu ar-rahmanir rahim, yaqulu Allah ta'ala asna alayya abdi. Dialog sampai yaqulu abdu maliki yaumiddin, yaqulu Allah ta'ala majaddani abdi, yaqulu abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaqulu Allah ta'ala fahadzi baina wal 'abdi mas'ala. Jadi mi'rajnya mukmin itu adalah saat berdialog dengan Allah. Kapan dialog? Membaca surah Al-Fatihah. Maka dialog di situ. Jadi perbedaan yang waras dan tidak berdialog itu tanya jawab. Kan iya kan ya? Jadi kalau seandainya kita duduk di depan rumah sore-sore kena lampu mati, datang orang bertanya, di mana rumah Pak Haji Muhammad Sabirin? Lain lamo binile. Contoh apa cat rumahnya? Berapa jaraknya dari rumah Bapak? Belum kita jawab, dia pergi Pak, makasih ya katanya. Menurut kita yang hadir, yang bertanya itu apa Pak? Sehat atau tidak? Itu dia. Diragukan Pak ya. 2 menit kemudian datang lagi seseorang. Namanya 100.000-nya. Nggak joleh proposal dong Pak. Total 100.000. Kira-kira dikasih enggak? Mungkin sakaunya Pak ya. Sakau. Apa artinya? Saat berdialog terjelas. Jadi kalau tidak bertitik koma, berarti dia tidak berdialog. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Atunan. Dia bertanya tapi alun jawab apa ini? Itu tanda tanya tuh.
Makanya Rasulullah, kaifa kanat qiraatir Rasulullah? Bagaimana cara bacaan Fatihah kata Rasulullah? Faqalat, kata Aisyah, yaqul, ya. Apa katanya? Kaifa kanat? Yaqul qiraatahu ayatan. Qata. Bismillahirrahmanirrahim. Qata. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qata. Dipotong-potong, kena dijawab. Mana yang tadi itu, Pak? Ada ibunya, mana kan dikasih ya Allah, main-main ya Allah. Allah, paham apa ini? Nah, sekarang pertanyaan, Pak. Salat itu pujian, betul? Maka disebut alhamdu. Ridwan buka kitab Ma'rifat halaman 33. Ma'rifat. Alhamdu, pujian. Pertanyaan, seandainya bertanya kepada kita, tuh nah, Bapak, Ibu Haja Camat Tenayan Raya, tuh nah, yang kecil kali itu, Pak. Yang belakang. Oh, Bu Camat. Nah, hari ini anak-anaknya, Pak, 48 tahun kemudian ini sama mungkin saja wali kota. Amin. Itu ya, bisa coba. Jadi kok bertanya ini, Pak, solat itu pujian. Pertanyaan pertama, kenapa jumlah rakaatnya tidak sama? Apa dasarnya? Kenapa harus 4? Kenapa harus 3? Kenapa harus 2? Kenapa tidak 2 saja semuanya? Betul, Pak? Tanyaan kedua, kenapa pujian itu waktunya tidak sama? Kenapa harus ada subuh? Kenapa harus ada maghrib? Kenapa tidak zuhur saja? Buat payah-payah aja bangun pagi itu. Zuhur aja aman. Atau isya aja. Kenapa berbeda? Apa dasarnya? Kalau tidak masuk di kajian Ma'rifat, di kajian salat daim, tubuh tidak terjawab. Nah, masuk di kajian salat tubuh, kita coba simak, Pak, ya. Halaman 33. Ini pasal pada menyatakan mengetahui diri kita yang dijadikan Allah Ta'ala, supaya jangan durhaka kepada Allah dan Nabi kita. Maka apabila disebut Allah, itu berarti Allah dan Muhammad. Coba Ibu, laisu kok kita je durian. Bisa tak durian itu disebut kulitnya saja dibeli atau inceknya saja? Kapan disebut durian? Ada kulit dan isi. Berpisah kulit dan isi, tak durian namanya doh. Tak durian namanya, berapa namanya? Jadi setiap disebut Allah, itu berarti Allah dan Muhammad. Agar tubuh tidak durhaka kepada Allah, berarti Allah dan Muhammad, ya. Oleh sebab itu, jikalau tiada mengetahui, maka kita durhakalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah terpuji. Ya. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah yang disebut dengan huruf Fatihah, nyawa kita yang lahir pada 5. Nyawa kita yang lahir melahirkan 5 waktu pada waktu sholat secara syariat. Jadi yang membuat sholat itu ada 5, itu diri kita sendiri. Yang membuat sholat itu jumlahnya 2 rakaat, diri kita sendiri. Kena berasal dari ini disebut sholat tubuh, sholat daim. Mari kita coba lihat. Alhamdu itu tulisannya ada 5. Alif, lam, ha, mim, dal. Betul?
pujian. Alif maknahu zat dan sifat. Alif maknanya zat dan sifat, itulah dua. Maka di kajian zahir, dua itu zat dan sifat, dia di dalam, kenyataan nyawa ada di solbi, maka lahirlah di waktu fikih disebut subuh. Dia wajib di dalam kegelapan, nyawa ada di sulbi. Nyawa adalah rasa. Maka subuh sesungguhnya itu haram kita duduk di bumi ini kalau bukan pada tempat terpuji atau tempat yang membuatkan manusia itu terpuji. Itulah subuh yang disebut hakikatnya. Akan bertolak belakang loh Pak. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ini Pak, masjid ini tempat terpuji? Terpuji. Berarti tidak boleh kita duduk kecuali di tempat terpuji atau tempat yang membuatkan kita terpuji. Bagaimana tempat buat terpuji? Abu Bakar Siddiq, dia tidak meminta dirinya menjadi presiden pertama umat Islam di dunia, tapi diminta duduk memberi jabatan itu. Kita lihat kemarin Anies Baswedan, semuanya datang ke stadion itu bukan karena ada embel-embel. Dia lahir ke sana bersama kena perubahan. Maka spanduknya tidak ada yang sama. Maka begitu dibaiat Abu Bakar Siddiq, engkau yang berhak jadi presiden pertama umat Islam sedunia. Abu Bakar menangis menerima jabatan itu, takut seandainya jabatan tidak amanah sampai tuntas. Berbalik dia Pak, rasul-rasul disindir awak kalau kerja makrifat apa? Seperti dia awak. Jadi tidak boleh kita duduk di bumi ini kalau bukan pada tempat terpuji atau yang tempat membuatkan kita terpuji. Apa dia? Dengan kita duduk di sana kita bisa buat kebijakan yang sifatnya berkeadilan, yang sifatnya berkemakmuran. Itulah subuh sesungguhnya. Maka solat di level inilah yang disebut tanha anil bahsa iwal munkar. Solat di kajian fikih syariat, hijau bibirnya dan kening nih Pak, tidak ada jaminan orang tanha anil bahsa iwal munkar. Betul tak Pak? Itu yang sholat subuh. Maka kalau di dunia berdagang, terjual dulu baru berniaga, zat baru sifat, maka dia pasti terpuji dan beruntung. Kalau di akademisi, siap dulu baru selesai, maka dia pasti terpuji. Lahirlah namanya arsitek. Paham ya Pak? Arsitek. Siap dulu baru selesai, zat dulu baru sifat, jadi dulu baru selesai Pak. Kulai lo makaji ya. Iya buat pakai kapsek ya. Kau buat pakai kapsek kena tanggung dah. Ya, itu dia Pak, zat dulu baru sifat. Kenyataan ada di sulbi, maka disebut subuh 2 rakaat. Itu asal subuh 2 rakaat. Lalu mana asal zuhur 4 rakaat? Lam. Itulah 2 mata dan 2 telinga. Jumlahnya 4. 1, 2, 3, 4. Inilah asal di kajian fikih asar itu 4 rakaat. Bukan 3. Kalau 3 berarti matanya apa caci loh Pak? Dajjal namanya. Tidak bisa asar itu dibuat 3, kena 4. Berarti kenyataan nyawa ada di pusat, maka mata ini haram melihat kalau bukan pada tempat terpuji.
Telinga haram mendengar kalau bukan pada tempat terpuji atau yang membuatkan dia terpuji, Pak. Kenyataan nyawa ada di pusat, maka kelemahan mata dan telinga ada. Satu jengkal di bawah pusat, kelemahan bagi mata, bisa tidak terpuji. Paham? Satu jengkal di atas pusat, kelemahan pada tubuh. Satu jengkal ke atasnya, kelemahan pada fisik. Satu jengkal ke atas, kelemahan pada tubuh. Satu jengkal ke kirinya, kelemahan. Satu jengkal ke atasnya, kelemahan. Bapak ingat Muang Tai? Kena siku ni Pak, mati dia buat. Satu jengkal ke kanan dan ke kiri, kelemahan pada manusia. Maka kalau bersilik itu dilindung kunya Pak. Pak, nih dilindung, di bawah dilindung. Nih mati Pak. Dan lopi pakai turiak ni mati ni Pak. Mati ni Pak. Ya. Jadi cuba lah. Apalagi sini Pak. Oh, terima kasih Pak. Buat sangkut dia tak lu aja Pak. Kasih Pak. Aduh, akil mati. Nindak lewat di depan rumah tak sengaja dengar kau membantah. Berarti telinganya belumlah zuhur, maka tidak terpuji, tubuhnya tidak terpuji. Ini mata, kapan dia zuhur? Coba tengok Pak. Bapak tu gagah Pak, putih, bersih, tinggi semampai, hidung mancung Pak. Ui, jauh dari telinga, tu ganteng. Hidung mancung jauh dari telinga, cuma Pak Haji kau. Bininya hitam Pak, pendek. Hidung penyek lo deh, keritiang. Coba. Kalau ndak zuhur, apa terjadi Pak? Ayo ndak pamatu Pak. Kalau kancan doi ko bini, ancak mengoke belakang manjak leko lagi ya. Tapi kalau zuhur, mata terpuji, telinga terpuji, maka kalimatnya dia pasti maghrib. Subhanallah, Masya Allah, adil engkau ya Allah. Bini hitam pendek keritiang hidung pesek, supaya turunannya anjak, kawagi laki ganteng, minimal bebolang inyok kan ya. Ndak biru lahir. Betul Pak? Dia zuhur, tak ada penghinaan. Zuhur. Kalau tidak, itu yang zuhur itu. Haram mata melihat. Kalau tidak terpuji, atau yang melahirkan pujian pada tubuh. Begitu juga telinga. Itulah yang disebut zuhur. Maka zuhur itu 4, tak bisa dikurangi. Ini namanya solat daim, solat tubuh. Jadi nanti kalau masuk ke jam 4 Pak, hakikat sesungguhnya sorga, kursi, aras, neraka, tubuh, alam lahut, jabarut, malakut, nafsud, semuanya tubuh. Al-Fatihah tubuh, Al-Quran tubuh. Maka terciptalah terakhir namanya khalifah, raja. Raja air, raja tikus, kuntilanak, babi ngepet, raja manusia. Itu dia. Maka Sulaiman kena membuktikan kajian ini, dia bisa mengatur seluruh bawahan alam ini. Bawahannya air bisa diatur, angin bisa diatur, semua jin ya. Itu muara terakhir nanti. Kena mampu membaca alam takambang nak jadi guru. Zuhur, mana zuhur tu Pak? 2 mata, 2 telinga, jumlahnya kajilah di kajian fikih 4 rakaat. Itulah zuhur. Kena tubuh kita 4. Ha, al-ham, hak. Apa hak itu? Asal kajian zahir syariat asar 4 rakaat. Mana asal 4 rakaat itu? 2 tangan dan 2 kaki, maka disebutlah jumlah 4 itu asar. Dari subuh ke zuhur jaraknya jauh. Sulbi
Subi tahu letaknya Pak? Di ujung besi kasrani pada tubuh, itu namanya sulbi. Bukan di ujung kunciri Pak. Ujung kunciri kanainya dia di hati Pak. Ini namanya besi belakang, tulang belakang namanya Pak besi kasrani. Kasrani itu asal segala besi. Maka orang mengkaji ilmu kebal itu wajib mengetahui asal besi. Besi kasrani. Itu di besi kasrani kata orang. Keputusan kaji jatuh di gelanggang, namanya ilmu kohar. Kohar. Kalau kamalat ratusan jatuhnya ke ramuan, maka disebut sifat kedokteran. Jamal keputusan kaji pada laki-laki disebutlah ilmu pemandi. Itu dia. Itu Pak RT yang tahu tuh ya. Pak Ujang yang tahu loh. Kalau ilmu Jamal, ilmu Jalal itu Pak Ujang tahu ya, ilmu pemandi. Kalau ilmu Jamal, itu pedusi itu Pak, namanya petunduk. Itu ya. Gagal togak kumis tu, tiba di depan netek tu, iyalah kau cuma maginang. Itu dia. Itu kayak itu kejadian. Nah, dua tangan, dua kaki. Berarti apa yang asal? Haram tangan menyentuh, haram tangan memegang, haram kaki melangkah kalau bukan pada tempat terpuji atau yang melahirkan pujian.